Gua akan tetap ngalahin Mister Beast, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Goblok! Halo guys, balik lagi di Bernarasi bersama gue Fajar. Di video ini gue mau ngebahas orang ini guys. Ada yang tahu nggak siapa dia? Coba kasih komentar kalian di bawah. Ya betul, dia adalah Willy Salim, seorang konten kreator yang luar biasa. Dia punya jutaan followers di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube-nya. Bahkan, dia berambisi akan mengalahkan subscribernya Mister Beast yang saat ini menjadi YouTuber nomor 1 di dunia. Dengan alasan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Respect gue sih, gila. Pertanyaan gue, apakah di sini ada yang bangga dengan pencapaian dia kalau dia bisa ngalahin Mister Beast? Gue rasa sih enggak ya. Kenapa ya? Karena angka followers atau subscriber di media sosial dia itu cuma buat keuntungan dia doang pastinya. Dan kenapa orang kayak gini bisa terkenal dan bisa sebesar ini? Kita akan bahas di video It's Time kali ini guys. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe dulu. Oke, jujur ya, gua tahu Willy Salim ini dari kontennya Ferry Irwandi. Karena sebelumnya gue sama sekali nggak tahu siapa Willy Salim. Dan gue juga nggak follow dia, nggak subscribe dia, dan gue juga nggak pernah nonton video dia gitu. Dan setelah gue tonton videonya Ferry, gue jadi paham kenapa orang sekelas Ferry Irwandi itu mau ngebahas dia. Tapi tenang, di video ini gue nggak akan bahas sama persis seperti kontennya Ferry Irwandi yang lebih kritis daripada gue. Dan karena Willy Salim ini adalah seorang konten kreator, jadi gue akan bahas dari segi konten yang dibikin sama Willy Salim sendiri. Nah, di TikTok sendiri Willy Salim ini aktif bikin konten sejak tahun 2020. Awalnya dia ini bikin konten cuma kayak buat iseng-iseng doang gitu. Nggak ada konsepnya, nggak jelas tujuannya buat apa, dan mungkin kayak cuma buat ikut-ikutan doang. Tapi kesini-kesini dengan referensi yang dia punya, jiwa semangat yang luar biasa, mulailah dia bikin konten ngikutin tren yang ada. Kayak konten info, ngeprank, eksperimen, sampai kegiatan sehari-hari sama pacar dan lain sebagainya. Dari sini bisa dibilang konten Willy Salim ini ya biasa-biasa aja. Dia nggak punya karakter, pembawaannya juga biasa banget. Pokoknya nggak ada sesuatu yang menarik lah dari konten dia yang dulu-dulu. Nah, terkenalnya Willy Salim ini tuh saat dia bikin konten borong-borong dagangan. Dia borong semua barang di Indomaret, dia borong semua dagangan orang, termasuk konten giveaway dan bagi-bagi duit. Jadi bisa dibilang orang-orang yang follow dia, yang ngikutin dia, ya mungkin aja biar kebagian juga duitnya Willy Salim. Sehingga proses besarnya Willy Salim ini bisa dibilang dihasilkan dari konten dia yang ngajarin buat followersnya minta-minta sama dia. Nah mungkin karena ngerasa udah punya banyak pengikut, ngerasa udah kaya dan punya banyak duit, akhirnya Willy Salim ini punya ambisi yang lebih besar lagi guys. Yaitu mau ngalahin jumlah subscriber dan followersnya Mister Beast. Nah, dengan ambisi Willy Salim untuk memperbanyak followersnya supaya bisa ngalahin Mister Beast, itu malah bikin dia semakin blunder. Apalagi setelah dia bikin video yang bilang, gua akan tetap ngalahin Mister Beast, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Gua akan tetap ngalahin Mister Beast, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Sejak video itu dibuat, Willy Salim bukan makin banyak followers ya, tapi malah dapat hujatan dari netizen dan followersnya sendiri. Karena ambisi dia buat ngalahin followersnya Mister Beast, itu nggak sama sekali bikin nama Indonesia harum bro. Masyarakat Indonesia nggak ada yang bangga sama pencapaian jumlah followers dan subscriber lu. Emang dengan jumlah followers yang banyak, bisa bikin korupsi di Indonesia hilang? Kan enggak juga ya. Lu nggak bakalan bisa bikin generasi muda atau followers lu yang rata-rata adalah anak-anak untuk jadi lebih pintar dan jadi lebih bermoral sampai belibet gua ngomong. Kalau cuma dengan ngalahin subscribernya Mister Beast. Apalagi konten lu cuma bagi-bagi duit, borong-borong dagangan. Emang lu berharap apa dari konten yang kayak gitu? Kan cuma biar bikin konten lu viral doang kan. Cuma biar lu bisa dapat banyak followers yang akhirnya followers juga berharap dikasih duit sama lu, dapat giveaway dari lu gitu. Dan itu kan yang bikin lu semakin terjebak sampai lu sendiri ngeluh, ngata-ngatain followers lu miskin, tukang minta-minta, pengemis dan lain-lain. Aku stres, aku nggak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti, aku merasa bersalah. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis.
pada minta-minta. Jujur, aku malu banget liatnya. Sebenarnya aku nggak pengen semuanya jadi kayak begini. Jadi tempat pengemis online. Aku pusing. Udah berminggu-minggu aku nggak bisa tidur tenang. Setiap malam kebangun. Setiap hari ada orang-orang yang selalu datang dari berbagai daerah. Tujuannya cuma buat minta-minta, buat ngemis. Kalian nggak bisa seenaknya datang ke rumah orang, nggak kenal waktu, tengah malam, subuh, pagi. Ini udah bener-bener ganggu kenyamanan aku. Aku mau kasihan, tapi bingung. Satu orang dibantu, ngundang puluhan orang datang. Aku tahu kenapa semuanya bisa jadi kayak gini. Semuanya salah datang dari aku. Pasti gara-gara aku sering bikin video bagi-bagi uang, bantu-bantu orang. Tapi aku ngelakuin karena aku suka. Karena aku bahagia, aku senang lihat orang lain senang. Tapi makin lama sekarang aku ngerasa berbuat kebaikan udah jadi kewajiban yang harus aku lakuin. Aku sampai takut keluar rumah. Aku lagi jalan, tiba-tiba ditarik, dimintain uang. Aku bener-bener pusing, kenapa semuanya jadi kayak begini? Nggak sesuai sama yang aku harapin. Tujuan awal aku bikin konten berbagi, bantu orang untuk motivasi kalian. Biar suatu saat kalian bisa bermanfaat buat orang lain. Biar kalian juga bisa bantu orang. Kenapa semuanya jadi mental miskin? Aku tawarin kerja nggak mau. Aku suruh belajar males. Berharap uang jatuh dari langit. Tiba-tiba jadi kaya, jadi sukses. Di dunia nggak ada yang namanya kayak begituan. Teruntuk kalian yang sering ngemis. Kalian semua masih sehat. Masih bisa kerja. Masih bisa belajar. Aku aja setiap hari bangun pagi, tidur pagi, belajar, kerja. Jujur aku pengen berhenti. Aku bener-bener ngerasa bersalah. Nah, followers yang berkomentar di video lu minta duit dan lain sebagainya, itu terbentuk karena konten lu sendiri, bro. Sekarang udah di follow sama banyak orang, like-nya udah bisa ngelebihin MrBeast, malah lu kata-katain sendiri. Kan kasihan juga kan followers lu kan. Dan yang anehnya lagi, lu bilang konten bagi-bagi duit itu untuk memotivasi followers lu, supaya bisa ngebantu orang gitu. Bro, nih ya, followers lu itu rata-rata anak kecil, ibu-ibu rumah tangga, dan ya orang-orang yang berharap bisa dapat duit dari lu. Jadi kalau tujuan konten bagi-bagi duit untuk memotivasi yang nonton supaya bisa membantu orang lain, itu udah pasti salah besar. Dan sebetulnya konten dengan konsep bagi-bagi duit kayak gini, atau giveaway, bukan cuma dilakuin sama lu doang, sama Willy Salim doang. Konten bagi-bagi atau giveaway ini sebetulnya udah ada di stasiun TV. Contohnya program Duit Kaget, Bedah Rumah, dan lain sebagainya. Kemudian dengan perkembangan internet dan media sosial, banyak banget konten kreator yang bikin. Menggunakan strategi bagi-bagi duit supaya lebih terkenal, supaya lebih dapat banyak followers dan engagement gitu ya. Dan yang pastinya supaya viral juga. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksploitasi kemiskinan, dengan cara flexing dan lain sebagainya. Dan konten seperti ini nggak akan bisa mengedukasi dan memotivasi masyarakat Indonesia. Kenapa? Nih ya, jumlah penduduk miskin di bulan Maret 2024 itu sebanyak 25,22 juta orang. Bahkan data terbaru per Agustus 2024, masyarakat kelas menengah yang turun kasta itu berjumlah 9,48 juta orang. Artinya, masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu bertambah. Sedangkan jumlah kelas menengah di Indonesia itu sebanyak 47,85 juta orang. Nah, kalau target video bagi-bagi duit lo ada di dua segmen kelas ekonomi ini, artinya ada 82,55 juta orang yang harus lo motivasi dari konten lo supaya mereka bisa jadi orang yang berguna, yang juga mau ngebantu orang lain gitu. Dan dengan banyaknya angka kemiskinan di Indonesia, lo juga nggak bakalan bisa ngerubah mindset mereka kalau cara lu cuma bikin konten bagi-bagi duit doang. Yang ada, malah lu ngerusak mindset mereka karena mereka berpikir akan bisa dapetin duit kaget dari konten lu. Dari cuma modal follow dan komentar di konten lu doang. Jadi kalau strategi lu untuk memperbanyak follower atau subscriber atau ketenaran dengan bikin konten bagi-bagi duit, itu udah sangat benar. Lu nge-branding diri lu adalah lu orang kaya, itu udah sangat tepat karena tujuan lu mau ngalahin MrBeast, bukan bertujuan untuk edukasi ataupun motivasi. Jadi menurut gua sangat wajar kalau komentar di video lu banyak orang yang minta duit, banyak yang DM lu buat minta duit, bahkan sampai datang ke rumah lu buat minta duit. Itu adalah hal yang sangat wajar.
Dan gue sendiri nggak ada masalah sama konten bagi-bagi duit kayak gini. Karena gue pribadi nggak bisa bikin konten kayak lu gitu. Atau kayak konten kreator lainnya yang punya banyak duit yang bisa ngebantu orang lain, borong-borong dagangan, dan lain sebagainya. Karena menurut gue masing-masing jenis konten itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ada tujuan dan ada resikonya juga. Itu semua tergantung dari masing-masing ide, tujuan, dan kemampuan si konten kreatornya. Kalau gue pribadi, gue memang mampunya hanya bikin konten kayak gini doang, cuap-cuap, cerita-cerita kayak gitu. Gue nggak punya duit banyak untuk dibagi-bagiin ke orang-orang. Memang sih konten bagi-bagi duit itu bisa sangat ngebantu buat orang-orang yang nggak mampu atau orang yang lagi kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi kalau targetnya tepat. Kalau targetnya memang orang yang membutuhkan, memang orang yang beneran susah, beneran miskin, dan yang memang harus dibantu gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah konten kayak gini tuh jadi bikin orang-orang pada halu gitu. Jadi bikin orang-orang berharap ada orang yang tiba-tiba ngasih duit secara cuma-cuma tanpa bekerja. Karena ya nggak ada edukasinya sama sekali bro. Konten kayak gini mah cuma ada dua tujuannya. Yang pertama yaitu buat nyari simpati dari penonton, dan yang kedua biar makin banyak followers. Bonusnya ya viral, udah gitu doang. Karena konten bagi-bagi duit itu yang dikedepankan kan cuman emosi ya, kesedihan, rasa kasihan, dan rasa simpati. Dan mungkin satu-satunya pelajaran yang bisa diambil dari konten bagi-bagi duit itu cuma satu, yaitu rasa bersyukur kita dari apa yang kita punya. Tapi tetap aja, untuk mereka yang kurang mampu dan mau dapetin duit kaget dari konten-konten bagi duit kayak gini lebih besar. Karena itu tadi, karena jumlah kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Ya kalau gue boleh kasih rekomendasi buat kalian yang mau baru jadi konten kreator, kalau bisa mah jangan bikin konten bagi-bagi duit doang. Tapi kalian harus bisa mengedepankan kreativitas dan juga edukasi gitu ya. Karena konten flexing bagi-bagi duit itu cuma untuk orang-orang kaya yang butuh legitimasi untuk diakui bahwa mereka adalah orang kaya, dan juga supaya biar cepat terkenal. Soalnya kalau orang kaya beneran untuk ngebantu orang lain itu nggak perlu dikontenin. Ngasih mah ya udah ngasih aja gitu. Ikhlas gitu ya. Nggak perlu dapat engagement dari orang-orang luar gitu. Dan kalau boleh kasih saran ke Willy Salim, coba diganti arah kontennya. Kalau emang referensi lu ke MrBeast, bikinlah konten yang lebih bagus, yang lebih keren daripada MrBeast. Mulai dari kualitas video, teknik editing, pengambilan gambar, ataupun kreativitas dan ide-idenya gitu ya. Buka penutup matanya, terus berbaliklah. Itu adalah rumah baru kalian. Oh, aku nggak nyangka reaksi kayak gitu. Bukan cuman mengeksploitasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena kalau lu terus-terusan kayak gitu, kayak bikin konten-konten bagi-bagi duit ke orang-orang miskin, itu mah yang ada bukan bikin nama Indonesia jadi harum, tapi malah jadi bahan ejekan buat negara luar. Karena melihat kondisi Indonesia yang masih sangat terlihat ketimpangan sosialnya, ketimpangan ekonominya, bahkan sampai ketimpangan pendidikan yang masih belum rata. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Bernarasi. Sekian dulu gua Fajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys.